Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Ini saya ingin memberikan tip bagaimana cara isi formulir aplikan ya untuk mendaftar atau registrasi di DSC ke-11 Madiun. Perlu diingat bahwa terakhir nanti ya hari ini nanti jam 23.59 itu ditutup, otomatis ditutup, sehingga tinggal beberapa jam saja kesempatannya. Sebenarnya nggak sulit ya, nggak sulit. Paling tidak dari video ini nanti Bapak Ibu bisa atau sobat semua bisa melihat isian apa yang nanti akan diisikan, konsep di kertas, kemudian tulis tuangkan gitu. Jadi nggak banyak kok sebenarnya ya. Tinggal mungkin ada beberapa yang bingung terkait dengan URL, terkait dengan tanggal lahir dan sebagainya. Di sini sudah kita tampilkan semua. Kemudian juga mungkin terkait dengan pertanyaan dan jawaban. Mungkin jawabannya juga masih agak bingung mesti dijawab bagaimana. Ya, jadi ini isian standar yang mungkin sama dengan isian-isian sebelumnya, yang mungkin kalau nggak bingung kita lewati aja ya, kita lanjutkan. Pada saat penulisan URL Facebook cukup dituliskan https://. Nah, disitu bisa sobat tulis www.facebook.com atau langsung setelah garis miring 2 itu langsung ditulis facebook.com garis miring. Nah, di situ ada nama akun kita, misalkan saat kita lihat di profil tadi gitu ya. Nah, cara melihat profilnya bagaimana? Nah, untuk Facebook saya kira sudah kita jelaskan ya. Sedangkan untuk Instagram cukup kamu buka Instagramnya, kemudian di Instagram itu nanti pada saat masuk ke profil kita, nah di atas itu ada sudah muncul akun kita di situ. Nah, kalau menggunakan laptop itu lebih mudah karena cukup kita copy paste dari URL yang ada di atas, di menu bar ya, di atas itu ada Instagram dan seterusnya, itu kita copy paste gitu ya. Dan itu sama dengan akun yang ada di profil kita. Untuk pekerjaan diisi aja wirausaha ya. Kemudian nah, apa motivasi menjadi wirausaha? Nah, ini penting. Ini mungkin juga menjadi penilaian juri ya. Jadi motivasi kita itu untuk apa gitu ketika berwirausaha. Jangan sampai di situ dijawab daripada nganggur, atau mungkin karena ngelamar kerjaan di mana-mana nggak dapet, akhirnya kita berwirausaha. Jangan sampai. Kalau bisa di situ diisi motivasinya kuat ya, kuat menunjukkan bahwa kita ingin menggali potensi diri di bidang yang kita geluti di wirausaha itu. Kalau bisa demikian. Oke, lanjut. Nama bisnis kamu bisa diisi sesuai dengan nama bisnis. Ini saya contohkan seperti ini. Kemudian kategorinya apa, silakan dipilih. Nah, di situ kalau ada tanda atau centang dua ya, kotak, itu artinya bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian jelaskan bisnis yang sedang atau pernah dijalankan. Ini bagi yang sudah pernah menjalankan, silakan ditulis di situ ya. Jelaskan di sini mungkin, oh saya pernah jualan ini, atau mungkin saat ini sedang menjalankan bisnis ini gitu. Coba itu ditulis saja secara singkat di situ. Nah, pertanyaan berikutnya itu ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Misalkan bisnis yang sedang kita jalankan bisnis sablon misalkan, atau percetakan, atau mungkin bisnis kuliner. Nah, masalah apa yang muncul dari bisnis yang kita jalankan itu? Jadi itu ada kaitannya, nggak perlu panjang-panjang, singkat tapi jelas gitu ya. Masalah yang kita hadapi apa itu singkat tapi jelas.
Jadi pada masalah apa saja yang dapat sobat selesaikan dengan membangun bisnis ini sebenarnya lebih ke sejauh mana kita konsep solusi yang kita tawarkan di situ. Kalau memang sebelumnya sudah punya bisnis, terus di situ ada permasalahan, misalkan permasalahan marketing atau permasalahan apa, ditulis di masalah ya. Semuanya ditulis di masalah ini. Ya, permasalahannya apa saja. Semakin banyak kita bisa mengidentifikasi masalah bisnis itu semakin bagus. Kenapa? Karena bisnis kita serius, nggak asal-asalan. Kecuali kalau kita jalanin bisnis sekedarnya saja, jadi ya ketika ditanya orang gimana masalahnya, oh nggak tahu ya, masalahnya paling modal, rata-rata kan begitu ya. Rata-rata orang ditanya masalah bisnis pasti kurang modal gitu, padahal itu klasik, alasan klasik. Sebenarnya problem sebenarnya bukan masalah itu. Nah, kemudian apa solusi yang kamu tawarkan melalui bisnis kamu? Nah, ini solusinya apa? Jadi itu ada kaitannya ya, atas bawah. Lanjut ke karakter bisnis, jelaskan mengenai produk atau barang jasa yang kamu tawarkan. Nah, ini jelaskan secara singkat mengenai produk kita ya. Ya, boleh dibilang bolehlah dijelaskan atau deskripsi dari produk kita. Syukur-syukur di situ deskripsinya menunjukkan keunikan atau keunggulan atau kelebihan dari produk yang kita mau bikin gitu ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. 동화 속에서만 보던 just like shining star 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I've been waiting for a love like this So 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 With you by my side 지금 이 순간 서로가 마주하는 지금 I can see you through a little far away 이게 철이 지난데도 내 진심을 내게 전할 수 있게 나의 품에 가득 안고 고백할 거야 You will always be my everything to me. Nah, pada saat kita ngisi link URL website produk ini sebisa mungkin diisi ya. Kelengkapan data itu mungkin juga menjadi pertimbangan juri. Makanya kalau belum punya website, bikin aja blogspot atau blogger, itu gampang kok. Cukup kamu tulis blogger, kemudian di situ lewat login lewat akun kamu. Terus kemudian di bawahnya ada link URL Instagram produk. Ini kalau memang Instagram pribadinya sama dengan Instagram produk, silahkan diisi sama. Kalau beda ya dibuat beda ya. Terus kemudian berikutnya jelas usia, target usia juga, target pasar ya, atau customer siapa, usia jelas. Nah, ini sebisa mungkin pada tahap ini sobat bisa melihat di Google ya, di Google misalnya produkmu itu diminati oleh usia berapa gitu. Itu juga untuk membantu saja sih ya, membantu isian. Kemudian social economic target customer, siapa target pasarnya, menengah ke atas atau ke bawah. Kalau pilihannya menengah ke bawah kemudian butuh modal 100 juta ya itu nggak masuk akal. Kalau menurutku sih targetnya dibuat aja menengah atau menengah ke atas. Jadi menengah ke bawah dikosongi. Uang 100 juta, modal 100 juta, masa target pasarnya menengah ke bawah ya kan? Nggak masuk akal. Makanya sebaiknya ini dikosongi yang paling bawah itu. Ini juga nanti berpengaruh pada mungkin juga pada penilaian juri gitu ya. Sebutkan siapa kompetitor dalam bisnis yang sobat tawarkan. Nah, ini sebutkan kompetitornya siapa. Kompetitornya itu adalah pesaing ya, pesaing di sini sebutkan, jangan gerambiang. Maksudnya gerambiang itu begini, kompetitor saya itu yang punya usaha sablon loh, sopo gitu. Itu harus jelas, sebaiknya jelas, sebutkan bila perlu, nggak apa-apa, sebutkan kelebihan dia apa, sebutkan juga di bawahnya. Itu kan ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi harapannya apa, isian itu detail, jelas, terukur. Maksudnya terukur itu orang ngawang-ngawang gitu ya.
Apa keunikan dan keunggulan dari produk kamu dibandingkan dengan milik kompetitor? Tunjukkan. Misalkan produk kompetitor itu keunggulannya ada 3, maka produk kamu keunggulannya 3 plus berapa, ya kan? Ada yang memang bisa kamu sebutkan yang itu di luar keunggulan dari produk kompetitor gitu ya. Misalkan usahanya sablon ya, sablon hasilnya cetakannya bagus, rapi pekerjaannya, itu keunggulan kompetitor. Nah, keunggulanmu sebutkan lagi keunggulan kompetitor, ditambah lagi pesanan bisa diantar tanpa ongkos kirim, itu kan keunggulan juga. Jadi hal-hal yang memang sekiranya itu menjadi keunggulan sebutkan ya, jangan gerambiang, jangan ngawang pokoknya. Jadi orang lain baca itu jelas. Pada saat isian ini ya, isian apa itu? Isian modal atau apa ini? Itu usahakan jangan yang ini ya, jangan yang 10 jutaan ya. Nanti dikiranya bisnis kita itu bisnis yang memang menengah ke bawah gitu ya. Dengan harapan modal sebegitu besar kan tentunya bisnis kita mimpinya tidak mimpi yang besar gitu. Total dalam penjualan kamu selama perolehan selama 2019. Nah ini taruhlah misalkan lebih dari 200 juta atau mungkin dibuat besar aja ya. Artinya besar itu ya paling nggak belian yang nomor 2 atau nomor yang terakhir ya, dari bawah. Total nilai penjualan yang kamu peroleh dari Januari sampai Juli. Ini omset ya, omset dalam 1 tahun. Ya sebisa mungkin omset juga nilai penjualan kalau bisa juga yang tinggi juga ya. Perkiraan dana yang masih dibutuhkan. Nah ini dana yang dibutuhkan itu 100 sampai 200 juta ya. Harapan jadi tetap mimpinya besar gitu ya. Proses upload selesai ya, jangan buru-buru dikirim, cek ulang ya, mungkin datanya ada yang keliru, ada yang kurang pas, klik kembali, bila sudah yakin barulah dikirim.